Pagi ini kita membahas tentang penyakit ain. Istilah ini populer dalam kajian hadis. Dalam kajian medis saya belum paham. Mungkin pada saatnya kita minta kepada seorang dokter atau ahli kesehatan membahas ini. Kira-kira dalam dunia medis ini kira-kira apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tentang penyakit ain. Istilah ini populer dalam kajian hadis. Dalam kajian medis saya belum paham. Mungkin pada saatnya kita minta kepada seorang dokter atau ahli kesehatan membahas ini. Kira-kira dalam dunia medis ini kira-kira apa ini? Kita berangkat dari sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum," apabila seseorang di antara kamu melihat min nafsihi, dari dirinya sendiri, au malihi, atau hartanya, au akhihi, atau saudaranya, orang lain maksudnya, ma yu'jibuhu, sesuatu yang mengagumkan, falyad'u bil barakah, maka hendaklah ia berdoa untuk keberkahannya. Fa innal aina, karena ain, penyakit ain itu hakun, nyata. Para jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian juga Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan juga At-Tabrani. Dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Hadis ini menerangkan bahwa serangan penyakit ain itu nyata, dapat menimpa kepada orang yang dilihatnya, dipandangnya, sesuai dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena pandangan seseorang. Ya, pandangan seseorang juga tidak akan sampai kepada membahayakan jika Allah tidak menghendaki. Karena itu, apabila seseorang di antaramu, di antara kita ini melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang membuat kita tuh terheran-heran, apakah melihat diri sendiri, melihat barang-barang milik kita, atau melihat orang lain, maka hendaklah berdoa untuk keberkahannya. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan ain itu, bagaimana gejala-gejalanya, apa yang menjadi penyebab, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Tentang pengertian ain ini diungkapkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu ma'khudhah min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi, wa asluha min i'jabil ain bisyai', thumma tadbahu kaifiyatu nafsi al-khabithah, thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha
binadriha ilal ma'in. Ain dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu ya, dari mata. Asalnya dari kekaguman ya. Kekaguman ketika orang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Jadi kalau kita membaca pengertian ini, intinya penyakit ain, ya, penyakit pandangan mata ini adalah ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang mengagumkan, mengherankan, lalu yang melihat tadi muncul perasaan hasud kepada yang dilihat tadi itu. Selanjutnya perasaan hasud tadi itu bisa melahirkan energi negatif kepada orang yang dilihatnya. Dan bisa jadi yang dilihatnya itu akan terkena ya mudaratnya, bisa pingsan, bisa sakit, bahkan bisa mati. Keterangan tersebut dapat difahami bahwa ain adalah kekuatan negatif yang berasal dari pandangan seseorang yang disebabkan adanya rasa kagum. Kemudian muncul rasa dengki dan itu bisa membahayakan orang lain. Ain disebut juga dengan mata jahat atau evil eye. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna ain itu adalah wal ainu nadharun bistihsanin masyubin bihasatin min khabithit tab'i yahsulu lil manzuri minhu dharar. Ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Ya, para jamaah, saya belum paham tentang ini dalam dunia hari-hari kita. Ini masih masuk kategori mungkin ilmu gaib ya. Ilmu gaib karena tidak bisa kelihatan langsung. Ya pasti, hasud itu penyakit rohani. Mungkin bagian dari itu. Ya, sehingga kita nggak bisa melihat dengan kasat mata, nggak bisa. Tapi hasilnya nyata. Nanti ada contoh pada masa Nabi bagaimana orang terkena ain itu ada. Nanti kita sampaikan berikut ini. Al-Munawi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ain adalah wahyan nadharu ila syai'in ala ghilatin wastihsanihi wal hasati alaihi min ghairi dzikrillah. Ain adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya dan rasa dengki tanpa disertai zikir kepada Allah. Ini ada tambahan yang terakhir ini. Ya. Kalau yang pertama tadi penekanannya dilandasi rasa hasud. Kalau di sini ada penekanan ketika kagum tidak dilanjutkan zikir kepada Allah. Nah, sehingga dari situ ada dua pengertian tentang penyakit ain ini. Ya, pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk yang dalam hatinya terdapat rasa hasud, dengki, dan ingin mencelakai orang yang dipandangnya. Kedua, pandangan kagum atau takjub dari orang yang tidak ada rasa dengki, tidak ada, tapi kagum gitu. Tetapi kagum berhenti di kagum, tidak disertai zikir kepada Allah. Jadi di situ ada dua macam ain itu. Kalau kita ngambil contoh sederhana itu kira-kira begini. Ketika kita
tahu bahwa kita sama-sama satu angkatan kuliah, terus kita sama-sama seangkatan masuk dalam sebuah perusahaan. Ya, tidak disangka, nggak dinyana, setelah beberapa tahun kita tahu teman kita dapat SK untuk menduduki jabatan sebagai kepala bagian apa. Kita masih belum. Kita kan bisa merasa kaget itu. Pertama kagum, kok bisa teman saya? Kok bisa? Kan kagum. Kalimat ini nanti ada dua hal yang membuntuti. Pertama, kita tadi bisa hasut kan, bisa iri. Kok bisa temanku ini? Nah, kan gitu. Podo-podo barenge, ya, podo-podo sarjanai. Kenapa temanku kok bisa? Iri kan itu. Iri ini bisa nanti mengandung kejahatan ketika tiba-tiba muncul perasaan kurang ajar. Suudzon muncul. Apa yang dilakukan teman saya ini kok bisa sampai mendapatkan promosi seperti itu, sedangkan aku tidak. Kejahatan berikutnya adalah awas, aku akan melakukan berbagai usaha agar Anda tidak aman duduk di kursi panas itu. Ya kan, ini hati dia, penyakit hati. Yang demikian ini secara spiritual, rohaniah, itu bisa menimbulkan energi negatif. Ketika dipandangkan pada orang tadi itu, jadi pandangan negatif tadi, energi negatif menjadi racun, bisa nitis pada orang yang disasar tadi itu. Bisa mengakibatkan orang tadi itu sakit yang dilihat tadi itu. Ini model pertama. Model kedua, dan mungkin juga sering terjadi, kita melakukannya mungkin ketika dihadapkan pada sesuatu yang tiba-tiba kita kagum. Wah, hebat juga kamu ya, hebat juga ya. Nah, berarti di situ tidak diikuti zikir, Padahal Nabi tadi mengatakan faliyat'u bil barokah. Jadi kalau ada mayujibu, sesuatu yang mengagumkan, maka segera ikuti dengan berdoa untuk keberkahannya. Misalnya begini, wah hebat ya kamu ya, Masya Allah. Kalimat pertama penting ya, Masya Allah, hebat. Semoga Allah memberkahi. Kalau pakai bahasa Arab, barakallahu fika, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu untuk yang ini, yang apa ini, anugerah apa ini. Bisa berupa jabatan, bisa berupa tadi promosi tadi itu, bisa berupa harta yang baru dia dapat. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kepadamu. Nah, kalau ada ungkapan begini, tidak akan muncul sesuatu yang negatif, ya, sehingga bisa menimbulkan ain tadi itu. Tapi kalau tidak disertai zikir, itu yang berbahaya. Mari kita lihat keterangan berikut ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa iyyakatul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Surat Al-Qalam 51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ya Muhammad benar-benar orang yang gila. Nah, jadi orang ini kan, orang kafir ini kan jelek hatinya, nggak suka gitu sama Muhammad Rasulullah itu, sehingga ya ini kata-katanya itu, sesungguhnya Muhammad benar-benar gila. Orang sebaik itu dianggap gila, ya, gitu kan. Nah, mari kita lihat apa kata Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ibnu Katsir menerangkan maksud dari kata pandangan dalam ayat tersebut adalah pandangan yang disertai dengan kekuatan ain. Efek dari terkena pandangan ini bisa bermacam-macam.
Ada yang bisa membuat orang yang dipandangnya langsung sakit, ada yang celaka, atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ada kejadian pada zaman Nabi. Ini menarik. Ini juga mungkin ilmu kita belum nyampe ya. Tapi kalau di antara panjenengan ada yang nyampe, nanti bisa menjelaskannya. Saya belum nyampe. Jadi ada peristiwa pada masa Rasulullah itu, ada dua sahabat mandi bersamaan. Sahabat itu adalah bernama Amir bin Rabi'ah. Temannya yang juga mandi adalah Sahal bin Hanif. Nah, bayangkan kira-kira di mana mandinya ini ya. Nah, kalau orang desa gampang, sering ya mandi bersama-sama gitu ya, di jublangan yang ini. Nah, di suasana Arab, Mekah atau Madinah itu kan agak banyak berupa pegunungan. Jadi kira-kira mandinya ya pakai pancuran apa begitu kira-kira. Wallah alam persisnya. Nah, ketika dua orang ini mandi, mungkin sebagian yang pokok auratnya tertutup tetap ya. Kita bayangkan begitu, hanya terbuka badannya segala macam. Ketika dua orang ini mandi, Amir melihat tubuh Sahal bin Hanif ini tampak putih bersih, tak tambahi mulus. Melihat pemandangan yang sedemikian mengagumkan itu, ya si Amir ini terkagum-kagum. Lah tidak lama kemudian Sahal ini pingsan. Sahal sebagai orang yang punya kelebihan tadi itu, kulit yang bersih, putih, mulus tadi itu, dilihat oleh Amir. Pandangan Amir kepada tubuh Sahal ini mengakibatkan Sahal pingsan. Nah, di sini dikomentari Amir ketika melihat tidak disertai zikir kepada Allah. Maka kemudian beberapa sahabat setelah tahu bahwa Sahal ini pingsan, maka kemudian lapor kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, menasihati kepada sahabat yang lain, idza ra'a ahadukum min nafsihi, apabila seseorang di antara kamu melihat dirinya sendiri, au malihi atau hartanya, au akhi atau saudaranya, temannya, ma yujibuhu yang mengagumkan, ya, melihat dirinya mengagumkan, melihat hartanya mengagumkan, melihat saudaranya mengagumkan, falyad'u bil barokah, maka adalah ia berdoa untuk keberkahannya itu. Fa innal aina, sesungguhnya ain itu hakun, nyata. Ini tadi hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Lalu Al-Albani menilai hadis ini sahih. Jadi para jamaah, ini peristiwa nyata terjadi pada masa Rasulullah SAW. Sementara saya yang meyakini itu terjadi, hanya belum bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana melihat ya disertai rasa kagum kepada seorang tadi itu kok bisa menyebabkan yang dilihat pingsan gitu. Bukan yang melihat. Kalau melihat pingsan agak paham saya. Ya, kagum, mikir macam-macam, pingsan biasa itu. Saking kagetnya itu. Lah ini dilihat. Wallahu alam. Kalau yang peristiwa lainnya itu kan disertai rasa hasud. Ini tidak ada hasud sama sekali si Amir ini. Pokoknya kagum lah, sekagum-kagumnya itu. Kemudian yang dilihat tadi itu malah menjadi sasaran, menderita sampai pingsan. Karena itu makanya PR bagi kita, saya dan Anda, untuk menelusuri penyakit ain itu kira-kira apa ya dalam dunia medis itu. Atau mungkin teman-teman yang mendalami ilmu psikologi, ada enggak itu? Saya masih penasaran. Saya menulis ini udah dimuat di Matan, majalah Matan bulan November lalu. Kalau panjenengan langganan majalah Matan,
selengkapnya bisa dibaca di situ bulan November yang lalu. Nah sekarang biasanya kalau orang bahas penyakit itu bahas gejalanya bagaimana, penyebabnya apa, kemudian nanti bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, kita juga ikut seperti itu. Tentang gejala penyakit ain ini, ya, menurut Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, ini ulama yang meneliti, ya, yang mengamati, kemudian menyimpulkan, jika bukan karena penyakit jasmani, dia masih memberi ya apa-apa begitu. Jika bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka umumnya gejalanya dapat diperhatikan sebagai berikut. Beliau merinci ada 18 gejala. Tapi sebaiknya sebelum menyimpulkan itu adalah ain, datang ke dokter dulu. Kalau dokter mengatakan nggak ada apa-apa ini, datang ke lab, nggak ada masalah ini, nah itu baru masuk ini kira-kira. Yang pertama, sakit kepala yang berpindah-pindah. Yang kedua, wajah pucat. Ini kan bisa disebabkan macam-macam juga ini. Tapi diperingatkan oleh Syekh tadi itu, kalau bukan penyakit jasmani atau medis, ini bisa jadi karena ain. Yang ketiga, sering berkeringat dan buang air kecil. Yang keempat, nafsu makan jadi lemah. Lalu kelima, mati rasa. Oh ini diperiksakan dulu, jangan-jangan kena COVID ini. Ya kan? Kalau bukan, yang bukan, nah bisa jadi baru ain gitu. Yang keenam, panas atau dingin di anggota badan. Ketujuh, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Kedelapan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bau. Yang kesembilan, bersedih dan merasa sesak di dada. Gak harus sebabnya apa kok kemudian tiba-tiba gelisah, sedih, resah, terus sesak di dada gitu. Kemudian berkeringat di malam hari. Wis ana kipas angin sing keringat ae. Kemudian perilaku emosi yang berlebihan. Gampang-gampang marah, gampang marah gitu, gampang tersinggung. 12, ketakutan yang tidak wajar. 13, sering bersendawa. 14, menguap atau terengah-engah. 15, menyendiri atau suka mengasingkan diri. 17, senang tidur, maunya tidur ya terus itu. Dan yang ke-18, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab medis yang diketahui. Itu menurut Syekh As-Sadhan tadi itu. Nah, kemudian dimuat oleh ulama yang sangat terkenal yang sering muncul di medsos itu, Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini dapat banyak dimuat di internet tentang soal jawab agama Islam. Nah, kita bahas lalu apa menjadi penyebabnya penyakit ain ini. Tadi dalam definisi kita singgung sudah, kita ulangi. Penyakit ain terjadi karena adanya pandangan negatif dari orang yang memiliki rasa dengki, hasud, dan ingin mencelakai orang yang dipandangnya. Ya, ini agak sedikit gampang difahami. Penyakit ini dapat juga muncul ketika pandangan kagum seseorang tidak disertai zikir kepada Allah. Nah, ini yang kasus tadi di masa sahabat tadi. Amir melihat Sahal tadi itu. Kagum, berhenti di kekagum, tidak sampai berhenti kepada Allah. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, engkau terkena ain bukan sebab rumahmu besar atau kamu punya kekayaan apa, bukan, tapi sebab kurang berzikir. Berarti salah satu
penyebab orang bisa terkena ini adalah kurang berzikir. Dalil bahwa hasad dan orang yang hasad dapat memberikan keburukan, bisa berdampak bahaya bagi orang lain, itu kita udah hafal di surat Al-Falaq ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia telah dengki. Ini artinya bahwa kalau ada orang itu dengki, itu bisa membahayakan bagi kita. Nah, pendengki ini ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif hanya dia sendiri, berhenti di dia sendiri. Nah, misalnya begitu temannya sukses, dia panas. Waduh, konco kure, aku sik durung iso. Ya kan? Itu berhenti di situ, pasif. Nah, kalau aktif, dia akan berusaha bagaimana caranya agar teman yang sukses itu mengalami kehancuran. Jadi ada usaha jahat yang lebih lanjut dengan merekayasa, bahkan mungkin memfitnah para jamaah tentang fitnah dan macam-macam ini. Bisa lahir, bisa batin, bisa spiritual, ya, bisa macam-macam. Kalau yang umum begitu, ya dibuatlah fitnah untuk mengkondisikan, ya, mengasumsikan bahwa orang ini tidak baik. Nah, kalau itu menjadi catatan bagi pimpinan misalnya, bisa jadi kedudukannya dihentikan dan diberikan yang lain. Nah, ada yang hasud itu dilakukan dengan cara semacam santet gitu. Saya baru dengar, ya, belum lama ini. Jadi kira-kira peristiwa 6, 7 atau 8 tahun lalu, ya. Ketika sebuah perguruan tinggi itu melakukan suksesi kepemimpinan, maka terpilihlah pemimpin baru, rektor, ya. Itu katanya rektor ini tidak bisa tidur hari pertama setelah dilantik itu, karena ada sesuatu yang dia harus berjaga-jaga, semacam ada tembakan-tembakan spiritual ini, ya, semacam santet gitu. Nah, itu dilakukan oleh orang yang hasidin idza hasad. Nah, idza hasadnya itu di situ. Jadi ketika orang itu nggak terima, ya, nggak terima, koncone kok oleh, aku kok gak oleh, marah, panas dia, lalu dia melakukan usaha untuk menjatuhkan, kalau perlu membunuh dengan cara yang tidak kasat mata. Nah, tetapi rupanya gagal. Orang hasidnya ini gagal, orang yang tadi selamat. Nah, bagaimana agar orang itu bisa selamat dari gangguan macam-macam orang hasid ini atau dari ain? Nanti kita bahas berikutnya. Sedangkan untuk dalil bahwa kagum juga dapat mengakibatkan keburukan ain adalah hadis dari Nabi yang menerangkan bahwa pada suatu waktu ada seorang sahabat tadi bernama Amir, ya, melihat temannya Sahal. Lalu karena Amir tadi terkagum-kagum tanpa diikuti zikir, maka Sahal terkena. Akhirnya dikatakan dalam kata tadi, Sahal pingsan, sampai pingsan. Nah, Nabi saking ingin membuat sahabat itu yakin, belum mengatakan wal ainu hakun, ain itu nyata, benar-benar ada, gitu maksudnya. Walaupun kita sampai sekarang mungkin juga sulit memahami. Ya, seperti sihir itu ada, wah, wujudnya kayak apa, kan sama saja kita tidak tahu. Tapi ilmu itu ada, Quran menyebutkan, hadis menjelaskan. Tapi secara kasat mata kita nggak bisa. Mirip-mirip itu kira-kira. Nah, Nabi menjelaskan begini. Qala alama yaqtulu ahadukum akhahu ala barata. Atas dasar apa engkau hendak membunuh saudaramu dengan pujian tersebut?
Jadi ngelem-ngelem itu membahayakan, hati-hati ya. Kalau secara psikologis ya kita dapat cepat paham, orang yang dipuji-puji itu bisa melemahkan orang. Semangatnya menjadi GR, lalu usahanya merasa cukup lalu berhenti, kan berbahaya. Itu secara psikologis. Tapi ini penyakit, bisa juga menyebabkan orang ya tadi sampai pingsan itu. Maka Nabi mengatakan, mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan untuknya? Jadi ketika engkau kagum pada seseorang, pada sesuatu, jangan berhenti di kagum, ikuti, lanjuti dengan ucapan keberkahan. Misalnya kita mendengar berita teman kita mendapatkan anugerah tadi itu berupa promosi jabatan yang bagus gitu ya. Lalu kita jangan hanya berhenti di kagum itu, lanjutkan dengan doa keberkahan. Misalnya, Masya Allah, Alhamdulillah Anda dapat ini, Barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu dengan jabatan ini. Fi jabatan ka, untukmu. Ini luar biasa pengaruhnya. Kalau kita tadinya iri, ya orang normal itu iri. Melihat konsennya oleh KDKL itu iri, umum itu, normal. Tetapi iri ini bisa pasif, sebentar itu ada yang aktif, tambah panas, ya kan? Nah, panasnya hati ketika melihat orang sukses kok dia enggak, itu relatif dapat dinetralisir dengan doa tadi itu. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah memberkahimu. Kalimat itu ampuh untuk menetralisir rasa hasad. Kalau orang hasad nggak bisa berdoa begitu, nggak bisa, nggak bisa. Paling ya kurang ajar kan, bukan barokah yang muncul. Nah makanya kita diajari Nabi supaya mengungkapkan doa untuk keberkahannya. Artinya semoga dia yang tadi baru dapat kenikmatan itu bermanfaat dan berbuah kebaikan untuk dia dan orang di sekitarnya. Maka kalimat itu menjadi penting. Barakallah. Nah, ada ungkapan barakallah atau barakallah. Nah, sehingga ada yang mengatakan mabruk, itu diperdebatkan kalimat mabruk itu. Ya, ada yang mengatakan kurang tepat menggunakan kalimat mabruk. Mabruk bisa artikan diberkahi, bisa artinya dobro. Nah, makanya supaya satu makna barakallah menjadi mubarak, bukan mabruk tapi mubarak. Ini menghindari ikhtilaf tadi itu ya. Jadi ada yang nggak suka menggunakan kata-kata mabruk ya karena punya makna macam-macam tadi itu. Kalau barakallah itu satu, artinya untuk kebaikan, keberkahan. Ya, kita belum mengatakan barakallahu fik atau mubarakah. Semoga diberkahi. Ya. Jadi ketika kita memuji orang lain, jangan lupa ucapkan doa keberkahan seperti barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Fi itu di dalam, ka untukmu. Jadi fi itu maksudnya mungkin anugerah tadi itu atau jabatan itu atau apa, fika. Di balik ain, ini para jamaah, ini yang sangat penting. Menurut hemat saya, dari materi tentang ain ini yang paling penting malah ini. Yang sangat bermanfaat itu ini malahan. Kalau tadi kan masih abstrak ya, masih goib ya, susah kita mencerna, itu memang ilmu gaib. Ini insya Allah akan baik sekali bila kita bisa mengamalkan. Di balik kajian tentang ain ini ada hikmah yang luar biasa. Apa itu? Agar kita tidak sombong, agar kita tidak mudah-mudah pamer dengan apa yang kita dapatkan, tentang kesuksesan kita, tentang apa capaian kita selama ini. Umumnya orang itu kan ingin menunjukkan keberhasilannya, seperti anak-anak itu, anak balita itu, usia SD itu ya. Ketika dia punya sesuatu, misalnya HP, pasti dia ingin ketemu temannya, ditunjukkan, aku sekarang punya ini.
memamerkan ke teman-temannya. Ini juga karena faktor orang tua selama ini mungkin juga suka ngajari kayak gitu, sehingga di mana-mana umumnya begitu anak-anak itu. Nah, kita harus hati-hati ketika punya sesuatu yang bagus, yang bisa membuat orang jadi iri, ya, hati-hati. Kalau bisa ya disembunyikan, kalau tidak bisa ya pakai dengan hati-hati. Jangan sampai menimbulkan orang yang tadinya sudah panas semakin panas hatinya itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari penyakit ain? Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sikap suka pamer. Sebaliknya hendaknya berhias diri dengan sifat rendah hati atau tawadhu. Ini kan begitu agungnya akhlak ini. Jadi hindari, ya, jangan suka menunjukkan kehebatannya, jangan suka menunjukkan kelebihannya, jangan suka menunjukkan kesuksesannya, jangan. Tidak semua orang suka. Bisa jadi lebih banyak yang nggak suka daripada yang suka ketika kita menunjukkan kelebihan yang kita punya. Tapi kalau ada orang yang butuh untuk tahu dari kita, tidak apa-apa, silakan disampaikan. Tapi hati-hati. Nabi dalam beberapa hal menunjukkan kehebatannya itu. Tapi Nabi tahu betul saat itu sahabat butuh untuk keyakinan. Suatu ketika ada sahabatnya yang saking kepengennya dekat kepada Allah itu setiap malam tahajud, setiap hari puasa. Bayangkan ya, setiap malam tahajud dan itu semalam suntuk. Setiap hari puasa. Akhirnya istrinya merasa nggak diperhatikan. Lapor pada Rasul, ya Rasul, suamiku kayak begini, nggak kuat aku, kira-kira begitulah. Akhirnya Nabi manggil sahabatnya itu. Disitulah Nabi kemudian mengatakan, aku ini orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi aku ya turu, ya ibadah, ya mangan, ya puasa. Artinya biasa gitu. Sahabat ini kan maunya puasa terus setiap hari. Kalau malam tahajud terus, sehingga bisa dibayangkan kayak apa seperti ini. Dianggap sebagai yang berlebih-lebihan. Suatu saat Nabi menunjukkan begitu. Atqakum, aku ini paling takwa di antara kalian. Untuk meyakinkan para sahabatnya itu bahwa orang yang sebaik beliau ini tidak kayak gitu ibadahnya itu. Yang wajar saja hidup itu. Wajar itu artinya waktunya tidur ya tidur, waktu ibadah kan gitu, waktunya puasa ya begitu. Ya, manusia itu begitu, jangan seperti malaikat. Kalau malaikat kan nggak perlu ya gitu-gitu. Nah, Nabi kemudian mengingatkan kepada siapapun, ya sahabat-sahabatnya juga kita, agar jangan suka menunjukkan kehebatannya. Nah, dikatakan di sini oleh Nabi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah auha, memberikan wahyu ilaya kepadaku, maksudnya memerintahkan kepadaku, antawadhu, agar kalian semua bersikap rendah hati, agar kalian itu berusaha untuk selalu bersikap rendah hati, tidak menunjukkan kelebihannya, tidak memamerkan kebolehannya, jangan. Hatta la yakhur ahadun al-khatin, sehingga agar seseorang tidak ada yang membangga-banggakan diri kepada orang lain. Tapi umumnya orang kan begitu ya. Normalnya tanda petik normal, lazimnya lah mungkin yang pas itu. Orang itu ketika punya kelebihan ingin segera memberitahu pada orang, ingin menunjukkan pada orang. Ini ada dua niat. Pertama, niat untuk ya supaya orang tahu gitu aja. Nah, yang kedua, ingin menunjukkan kelebihannya, kesombongannya, sehingga tidak tawadhu.
Kalau sudah memberitahu itu kan syiar. Niatnya syiar. Sehingga antara syiar dengan sombong itu beda tipis. Beda tipis. Sama-sama memberitahu pada orang, ada dua niat tadi itu kan. Yang satu biar orang tahu, apalagi yang punya lembaga yang butuh orang lain itu, maka promosi kan pamer. Betul ya. Mempromosikan itu memamerkan, iklan ya, memberitahu pada orang supaya tertarik kemudian bergabung dengan kita. Misalnya memamerkan sekolah kami udah bagus, udah berprestasi. Nah, ini syiar ya, itu insya Allah masih aman. Tapi ada juga hati yang gelo-gelo ini loh, koyoku, hasilku kayak gini ini. Nah, sehingga tumbuh apa tadi? Kesombongan. Beda tipis lah. Itu hati yang mengaturnya. Nah, Nabi mengatakan Innallaha auha antawaddu. Jadi Allah merintahkan padaku untuk menasihati kalian agar berusaha untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Nah, dengan bisa rendah hati, maka tidak akan ada yang membangga-banggakan diri di hadapan orang lain, juga wala yabi ahadun al-hatim, tidak ada yang berbuat zalim kepada pihak lain. Tidak ada kalau sudah tawadhu itu. Selanjutnya ya, berusaha menghindari menyebut-nyebut kekayaan. Termasuk cara menghindari munculnya ain itu ya, berusaha menghindari menyebut-nyebut kekayaan, menyebut-nyebut kesuksesan usaha, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan keluarga. Juga hindari atau kurangi paling tidak memamerkan foto-foto anak, foto-foto diri, foto-foto istri suami. Sekarang rasakan aja ketika kita share foto kita itu kepada pihak lain, apa yang muncul dari hati kita itu? Ya dua tadi itu. Bisa syiar memberitahu pada orang, ya. Bisa ya pamer, delok niki lho, aku iso ngene lho, delok niki lho. Nah, karena itu para jamaah, contoh saja misalnya kalau kita lagi umroh. Nah, umroh ini kan sesuatu yang bagus sekali ya. Ketika kita sudah berada di tanah suci, kemudian bisa berada di hadapan Ka'bah, selfie, jret, ya kan? Kalimat ini bisa menimbulkan ain. Kalau kita menunjukkan bahwa kita udah berhasil di depan Ka'bah, lalu yang melihat itu panas. Kurang ajar ini. Nah, ya toh, itu ain. Nah, supaya tidak menimbulkan ain, hiasi dengan kalimat-kalimat indah. Setelah kita menge-share foto itu, kita boleh mengucapkan alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan kepada saya. Dan di tempat yang mulia ini, saya mendoakan kepada teman-temanku semua yang menyaksikan ini. Semoga teman-temanku semua sehat lahir batin dan dalam waktu tidak lama dimudahkan oleh Allah untuk dapat sampai di tempat ini. Apa yang dibaca oleh tadi? Amin. Ya kan? Orang yang menggunakan hati kita membaca, dia mengucap amin. Ainnya nggak jadi. Ain tadi kan disertai apa tadi? Rasa panas. Makanya kita kalau banyak-banyak baca doa untuk teman-teman kita yang kita share tadi itu, insya Allah yang muncul malah doa. Amin. Untuk dia dapat, untuk kita yang share juga dapat. Makanya dilengkapi. Tolong doakan teman, semoga aku tetap sehat. Ya. Karena tidak mudah kan bertahan di sana sehat terus itu. Banyak yang lemah, banyak yang sakit. Padahal umur itu kan hanya sekitar 2 pekan, itu banyak juga itu peristiwa yang buat orang sakit. Ya, makanya kita minta didukung dengan doa-doa teman kita yang di tanah air agar tetap sehat. Nah, tapi jangan lupa, ya, imbangkan dengan kita berdoa untuk teman kita dan ungkapkan di tempat yang agung ini, di tempat yang suci ini. Nah, itu kan beda dengan di tempat lain. Sehingga yang baca tadi rasa senang, wah aku didoakan oleh temanku ini.
Nah, ini ada kapan teman itu nelpon saya, Mas, saking akrabnya manggil saya itu Mas, walaupun setuwek ini, Mas, anu apa? Aku sekarang di Ka'bah di depan Multazam. Oh iya, kenapa? Sampean donga apa saja, tak aminkan dari depan Ka'bah ini. Oh gitu, baik, saya tak berdoa gitu. Sekitar setengah atau 1 menit gitu. Dari saking baiknya orang ini minta kepada saya di tanah air ini untuk berdoa apa saja, dia mengaminkan di depan Ka'bah. Saking api orang itu. Nah, itu kan salah satu cara ya bermacam-macam cara. Tapi angel gini ini biasanya. Kan suasananya kan kadang-kadang repot ya. Apalagi di depan Ka'bah itu kalau sekarang sudah nggak ada bedanya umur dengan haji itu ya. Tingkat kepadatannya itu. Nah, tapi ini saya ingat ini ya. Ada sesuatu yang aneh dan saya sangat tidak setuju ya. Nggak tahu panjenengan ya. Apa itu? Ada aturan yang boleh tawaf itu hanya yang menggunakan baju ihram. Padahal kita disunahkan Nabi itu ketika ada kesempatan tawaf saja di situ. Berarti pakai begini harusnya boleh. Tapi saya segera mencoba husnudzon. Kenapa sih kok muncul peraturan kayak gini? Ini kan mungkin termasuk kapan-kapan waktu COVID itu ya. Karena dikhawatirkan terlalu padat. Sehingga kalau umroh kemarin itu rata-rata begitu. Dia umroh ketika mau pulang namanya tawaf wada. Ya. Tawaf wada harusnya pakai biasa begini harusnya. Terpaksa teman-teman pakai apa? Baju ihram. Kecuali kalau mau di atas. Itu bebas. Wah, dalam batin saya nggak cocok saya. Saya tidak mau. Kalau memang benar-benar dilarang, saya lebih baik mengalah tawaf dari atas. Akhirnya betul. Tapi tetap saya menghormati pada pimpinan rombongan. Kata pimpinan rombongan, pertama diumumkan nanti kepada bapak-bapak yang akan ikut tawaf wada agar menggunakan kain ihram. Wah gitu. Saya tulis, mohon maaf kenapa harus pakai kain ihram? Bukankah tawaf wada itu bebas menggunakan pakaian apa saja yang menutup aurat? Nah, macam-macam. Akhirnya saya bilang bahwa saya sangat tidak setuju dengan aturan ini. Akhirnya ketua rombongan mengatakan, baiklah, bagi yang tetap ingin menggunakan pakaian biasa dipersilahkan, yang menggunakan ihram dipersilahkan. Akhirnya saya memilih yang biasa. Saya mengalah di lantai 2. Dan saya hitung 70 menit. Lumayan sih. 70 menit. Kalau di bawah, kalau pas tidak lagi rame, setengah jam sudah selesai. Tapi kalau di bawah juga rame, banyak berhentinya. Ya sama, biasa sama 1 jaman. Nah, jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan ketika kita beribadah. Nah, kita kembali ke sini. Itu tadi hanya baru teringat peristiwa itu. Maksud saya nanti panjenengan juga bisa mempertimbangkan itu. Apakah ikut aturan mereka itu? Sebab kalau saya renungkan, andaikan ini memang keputusan pemerintah sana, itu pasti punya maksud. Tapi kenapa kita langgar? Kita melanggar 2 hal di situ ketika umroh itu. Pertama, melanggar aturan pemerintah sana. Yang kedua, melanggar syariat. Tapi tidak sampai ke haram ya. Langgaran itu artinya kita memaksa diri pakai ihram padahal tidak disyariatkan pakai ihram secara syar'i. Secara pemerintah, kalau Anda tawaf wada jangan di bawah, di atas sana, kira-kira begitu kan aturannya itu. Tapi kebanyakan kita melanggar semua itu. Jadi waktu saya di sana itu telepon saya kepada teman saya, Pak, apa sampean ketika membawa jamaah juga seperti ini aturannya? Iya katanya. Oh ya sudah, tapi saya tetap nggak setuju. Selisihnya nggak lama kok. Jadi kalau pemerintah sana mau menerapkan agar
yang tawaf itu tidak di bawah, tujuannya kan ingin melancarkan yang baru datang itu loh. Kan capek bukan main itu. Saya kemarin itu Oktober kan ya, saya umroh itu. Memang setelah selesai tawaf yang pertama itu, tawaf qudum itu disertai dengan apa? Sa'i ya. Sakitnya luar biasa kaki ini. Tapi penyebabnya kira-kira sebelumnya kurang latihan jalan-jalan kira-kira ya. Ya itu kira-kira. Wah, nemen pokoknya. Golek obat kok semacam apa ya pokok aku. Ya akhirnya yang dulu-dulunya saya itu kan rajin tawaf ya. Apalagi ada aturan begitu, saya kemarin nggak tawaf sama sekali. Yang tawaf sunnah maksudnya. Ya saking kakinya tadi itu, sehingga ya pokoknya ke masjid, sholat ini dan itu aja. Tawaf kan berat itu. Nah, itu ceritanya. Silahkan panjenengan pilih nanti kalau umroh, tapi prinsip saya tetap berusaha untuk ikuti aturan pemerintah, ikuti syariat. Nah, apa yang dilakukan? Kalau tawaf wada ya jangan di lantai pertama, jangan di lantai bawah, ke lantai 2 dan longgar, enak, lebih santai. Di bawah desek-desekan kan, di atas tuh nggak seberapa. Ya banyak, ratusan bahkan mungkin juga ribuan juga. Tapi kalau di bawah kan berpuluh-puluh ribu ya masalahnya kan begitu. Nah, sehingga di bawah nih pinter golek nggon cepat selesai. Kalau di atas tadi saya perkirakan, saya hitung sekitar 70 menit, 1 jam lebih dikit. Baik. Selain itu para jamaah, di antara upaya pencegahan penyakit ain adalah dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan. Kemudian bertaubat dari segala macam kesalahan dan dosa, juga membentengi diri dengan banyak berzikir, berdoa dan bertawud. Intinya para jamaah, salah satu cara untuk membentengi diri agar tidak mudah tertembak oleh ain tadi itu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu kuncinya yang paling ampuh itu. Sebab kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan membentengi kita, akan melindungi kita. Nah, maka biasakan kita untuk rajin berzikir. Yang wajib dulu lah ya, yang kita utamakan. Sholat 5 waktu kita kerjakan dengan baik. Kemudian menyusul sholat sunnah ya. Kemudian banyak berzikir, beristighfar, baca Quran dan sebagainya. Nah, di antara sekian banyak zikir itu, Nabi mengajarkan kita ada 3 surat pendek yang bisa kita jadikan sebagai benteng untuk keselamatan kita, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini diistilahkan surat Al-Mu'awwidzat. Surat Al-Mu'awwidzat itu surat-surat untuk mohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini dianjurkan untuk dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi setelah selesai sholat itu baca ini Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kalau 2 surat disebut Al-Mu'awwidzataini. 2 surat untuk mohon perlindungan, itu juga bagus, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau kita lengkapi dengan Al-Ikhlas, namanya Al-Mu'awwidzat. Surat-surat sebanyak 3 tadi itu untuk mohon perlindungan. Itu baik sekali untuk kita baca setiap selesai sholat, dan juga kapan saja, termasuk ketika mau tidur, bagus juga baca itu. Bahkan Nabi pada beberapa kesempatan membiasakan dengan mengumpulkan kedua telapak tangan ya. Kemudian beliau membacakan Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiup sehingga ada udara yang menempel di telapak ini. Nah, untuk orang-orang yang biasa membahas tentang energi, maka energi menempel ke telapak ini. Nah, setelah itu kemudian Nabi sendiri ya, Nabi tadi membaca dengan 2 telapak tangan tadi itu, kemudian setelah diusapkan ke mukanya ya, kemudian ke kepalanya,
lalu seluruh anggota tubuh sampai kaki. Itu ketika mau tidur, diulangi sampai 3 kali. Itu namanya membentengi diri dengan al-mu'awwidzat. Hadisnya sahih. Ya, sahih Bukhari, sahih Muslim ya. Silakan itu dipraktekkan. Nah, saya baca bukunya Pak Hamka yang berjudul Ayahku. Pak Hamka kan seorang sastrawan ya. Menulis tentang bapaknya Abdul Karim. Kata Hamka, waktu aku masih anak-anak, sering bersama bapak dalam perjalanan juga, dan yang aku tidak luput dari perhatian bapakku adalah setiap bapakku mau tidur, tadi membuka telapak tangannya, membacakan Qul Al-Falaq, ditiupnya lalu diusapkan ke muka dan seluruh anggota tubuh yang dapat dijangkau oleh kedua tangan. Itu rupanya sunnah Nabi. Nah, sebelum itu saya sering melihat teman-teman saya di kampung itu, buat temanku habis sholat isya kok bus mengusap seluruh anggota badannya itu. Belum paham saya waktu itu. Ternyata memang ada hadis seperti itu. Nah, silakan para jamaah, ini salah satu cara membentengi diri kita. Ini nanti termasuk tembakan dari santet, sihir segala macam itu sama itu ya. Kalau kita membaca tadi dengan baik, maka akan berhasil membentuk tanda petik benteng ya gaib yang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada tembakan santet sihir tidak akan mengenai kita. Insya Allah begitu. Selanjutnya para jamaah, berdoa. Jadi selain kita banyak berzikir tadi, untuk membentengi diri dengan cara berdoa. Berdoa ini bisa untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain. Contoh yang ada ini adalah untuk orang lain. Nabi membacakan doa ini atau zikir ini untuk cucunya. Kebetulan cucunya 2, Hasan Husain, sehingga beliau menggunakan kalimat kuma. Kuma itu Anda berdua. O'idhu kuma. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua. Bi kalimati tamah ya. Min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kita lihat di sini. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan racun serta gangguan ain yang buruk. Itu arti dari bacaan doa yang disampaikan oleh Nabi kepada cucunya. Jadi kita juga bisa membentengi. Ini terutama kalau kita suka nge-share foto-foto anak kita, foto-foto keluarga kita, ikuti dengan tambahan doa ini supaya orang nanti yang melihat foto-foto keluarga kita itu tidak memunculkan ain. Ya, kita tambahkan doa itu, tapi juga jangan lupa ikuti kalimat-kalimat yang bagus pada foto-foto yang kita share tadi, supaya orang tadi yang kira-kira akan dengki menjadi tidak lagi dengki gitu. Kalau masih khawatir, lebih nggak usah di-share saja. Ya, tapi kalau kita merasa ini juga penting untuk kita syiarkan, silakan dilakukan. Tapi dengan ungkapan-ungkapan yang baik, sehingga orang tadi justru senang dengan membaca yang kita suguhkan itu. Mungkin ditambah dengan kalimat amin dan sebagainya. Nah, para jamaah, itulah beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah ain ini. Dari sekian bahasan tadi itu, yang sangat mengesankan bagi saya adalah ternyata bahasan penyakit ain ini yang lebih jelas manfaatnya untuk kita adalah membangun sikap tawadhu. Malah ke situ arahnya. Membangun sikap tawadhu, rendah hati. Yang kedua, kebalikannya untuk mencegah, yaitu agar kita jangan sampai sombong.
agar kita jangan sampai gampang-gampang pamer, menunjukkan kelebihan. Itu sangat bagus sekali. Ini membangun akhlak yang sangat indah. Dan yang ketiga, ini jangan lupa ini para jamaah, membuat orang suka itu. Apa itu? Setiap kita melihat sesuatu yang baik kepada orang lain, terutama, jangan lupa doakan keberkahan. Kalau sesuatu yang mengagumkan, mulai dengan Masya Allah, boleh Alhamdulillah. Jangan lupa Barakallahu fika, fikum, fikuma, atau siapa lagi. Barakallahu laka bisa, Barakallahu fika bisa, silakan. Oh iya, ya. Jadi intinya di situ yang saya ingin garis bawah itu tadi itu, membangun kita menjadi orang yang tawadhu. Yang kedua, kebalikannya, menghindarkan atau mencegah jangan sampai sombong. Dan yang ketiga, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang mengagumkan, kita mengucapkan Masya Allah, ya. Kemudian Barakallah, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa Bu pertanyaannya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit apa? Oh iya, iya. Kabotan ilmu. Yeah. Usianya. Oh iya. Oh enggak. Oh gitu ya. Ya, di dalam Islam itu ada penjelasan bahwa hanya orang-orang normal, kemudian balik yang dibebani, yang melakukan beban, sehingga orang yang diwajibkan sholat adalah orang yang sehat secara akal dan balik secara usia. Untuk itu, untuk putra atau anak ibu, walaupun usianya berapa, kalau memang akal pikirannya tidak bisa normal, ya, atau masih belum normal, tidak kewajiban sholat, nggak usah disuruh sholat, nggak apa-apa. Kalau memang akalnya tidak normal, tidak sehat. Karena memang agama Islam itu menjelaskan, memerintahkan untuk ibadah, untuk beban ibadah itu orang-orang yang normal saja. Jadi yang masih sakit seperti itu dibebaskan, istilahnya dibebaskan, yurfa'u, diangkat, dilepas, ya, dari beban ibadah itu. Tapi tetap saja namanya kita orang tua, keluarga, mendoakan, ya, supaya bisa sembuh barangkali. Kemudian yang kedua, yang penting nanti pada saat meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja doa kita. Mudah-mudahan. Nah, lumayanlah daripada ngomong yang lain, ya. Masih ada kalimat takbir, kalimat bagus yang diucapkan
Berarti dia pernah mengucapkan kalimat-kalimat indah itu. Baguslah daripada ngomong yang lain. Saya kira gitu Bu ya. Jadi doakan terus. Yang penting nanti bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik. Ya jelas dulu kan pernah baik Bu ya. Dulu pernah baik ya. Ya, begitu doa kita. Baik, saya kira cukup ya. Sudah jam 7 lebih, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman ya kepada kita, memberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan memberikan kita kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Dan yang paling penting doa kita semua, mudah-mudahan kita nanti terus bisa beramal soleh hingga kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh